qanaah sebagai gaya hidup. Ridho dengan apapun ketetapan Allah atas dirinya. Merasa cukup dengan berapapun dan apapun yang diberikan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Kita lihat ya. Terus beliau melanjutkan, menengok sejarah. Kali ini dari buku Tasawuf Modern. Di zaman dinasti Abbasiyah dulu, ada orang atau golongan yang memisahkan diri. Jadi ini semacam sejarah lahirnya kelompok para sufi. Mereka merasa jemu melihat kekayaan yang bertimbun masuk ke dunia Islam, kehidupan yang sangat megah dan kemajuan yang menyebabkan kebingungan dan lalai. Ditambah lagi perbantahan ahli-ahli pikir dalam majelis istana yang kadang-kadang dapat menimbulkan sengketa dan pertengkaran lalu menyebabkan lalai mengerjakan ibadah. Jadi dinastinya sukses, negara kaya raya, orang-orang jadi lalai menikmati kemajuan, ditambah lagi orang-orang pinternya kerjaannya gegeran terus, debat terus, bantah-bantahan terus. Hidup jadi terus tidak nyaman. Akhirnya sekelompok ini minggir, menyisihkan diri. Ini nanti awal mula lahirnya kelompok yang disebut ahli zuhud. Mereka yang menyisihkan diri ini sebenarnya awalnya punya niat yang sangat baik. Tapi lama-lama dalam sejarahnya ada beberapa yang jalurnya agak melenceng. Mereka berjuang melawan tuntutan dunia dan tuntutan setan. Mereka berjuang melawan godaan dunia, godaan setan. Namun terkadang mereka memilih jalan yang berbeda dari apa yang diajarkan agama. Ada yang berlebihan. Kata Buya Hamka, ada kalanya mereka melarang diri melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Terlalu menyiksa dirinya. Bahkan ada di antara mereka yang menolak mencari makan, tidak mau kerja. Wiritan saja, zikir saja. Urusan dunia nunggu dikasih orang. Memandang rendah uang tapi butuh. Membenci kekuasaan tapi nanti ya mendekat-dekat karena dia ada perlunya. Ada yang begitu. Jadi situasi semacam ini kadang-kadang kata Hamka pada akhirnya apa? Membuat umat terus terpecah-pecah. Beliau kalimat terakhir itu menarik. Karena umat Islam sudah terpecah belah, kemudian orang-orang berkualitas minggir karena semua jadi zuhud, sehingga tidak ada lagi senjata yang tajam untuk mengusir tentara Mongol ketika menyerbu wilayah Islam. Jadi semuanya nyufi, menjauh dari keramaian. Yang ada di tengah masyarakat orang-orang hedon yang menikmati kekayaan, tidak mau kehilangan kenikmatannya, dan orang-orang pinter yang pekerjaannya debat saja. Akhirnya lemah negara. Begitu diserang, tidak ada lagi senjata tajam. Nah ini
gambarannya saat itu. Karena pada akhirnya terus dinasti Abbasiyah kan jatuh, diserang oleh Mongol. Padahal orang pinternya banyak. Tapi ya orang-orang pinter ini banyak yang, kalau istilahnya Hamka tadi ya, hidupnya di majelis perbantahan. Gegeran terus. Oke, baik. Kita lanjutkan ya situasinya. Terus beliau menjelaskan begini. Tasawuf dapat menjadi alat untuk menghadapi hidup dan dapat pula membawa mati. Membuat hidup, membawa mati itu membuat hidup tidak bergairah. Kalau salah strategi, salah memahami, juga bisa menjadi sangat bersemangat menghadapi hidup. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam di Indonesia, seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Tijistiro, menentang penjajahan. Dengan tasawuf, Amir Abdul Qadir Al-Jazairi, yang kita bahas 2 minggu yang lalu, melawan Perancis. Makanya teman-teman saya kenalkan dulu dengan tokoh ini, biar kenal. Bahkan negara Libya yang baru berdiri itu asal mulanya adalah terdiri dari zawiyah-zawiyah, tempat orang suluk. Dan nenek Raja Idris Al-Sanusi yang sekarang dilantik menjadi raja adalah pendiri dari Torekot Sanusiyah yang sangat terkenal di seluruh Afrika. Demikian juga Ignatius de Loyola adalah pembangun dari semacam Torekot kaum Katolik yang bernama Yesuit. Kaum Torekot yang didirikan oleh de Loyola inilah salah satu tenaga penting yang telah dapat mempertahankan faham Katolik dari keruntuhan seketika terjadi perlawanan hebat dari kaum Protestan. Jadi tasawuf bisa jadi energi yang luar biasa. Tetapi bukan pula sedikit kaum tasawuf di timur kita ini yang telah menyekat jalan kemajuan berpikir. Karena kemajuan perasaan tidak lagi seimbang dengan ilmu pengetahuan dan kecerdasan berpikir. Jadi ada juga yang tasawuf itu membuat orang malah lari dari dunia, tidak siap menghadapi tantangan dunia, yang lain maju kita malah mundur. Jadi tasawuf bisa jadi jalan hidup, bisa jadi jalan kematian. Kalau kita menggunakannya secara tidak tepat. Dari situ terus di buku tasawuf modern Buya Hamka menyebut umat Islam itu secara umum kemudian ada 3 kelompok. Kenapa kemudian jadi lemah? Saya tidak tahu sekarang ada berapa kelompok. Mungkin tambah banyak ya, karena kadang-kadang kita itu setiap kali ada masalah terus pecah. Ada faksi baru. Dulu mungkin yang milih nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita pecah 3. Sekarang nambah pecah lagi. Yang pro ijazah, anti ijazah kita pecah. Ada apa saja kita pecah. Agak sulit. Kita mungkin sulit ya belajar berbeda tapi tidak harus pecah, tidak harus bermusuhan. Tetap bersaudara itu rasanya kok berat. Saya baca di medsos-medsos itu militannya luar biasa. Nah kata Buya Hamka begini. Umat Islam itu ini masih di konteksnya Abbasiyah tadi ya. Sehingga mereka lemah terus gampang dikalahkan. Ada yang menjadi budak harta benda, merendahkan nilai keyakinan agamanya demi kepentingan harta benda. Fokusnya hanya pada harta saja, kemakmuran dirinya. Agama tidak terlalu penting. Kalau agama bisa membuat makmur, ayo. Kalau enggak. Ini kubu pertama. Nyari aman, nyari nyaman. Yang penting dia sejahtera. Fokusnya itu saja. Ada agama atau tidak ada agama, tidak masalah. Ada kelompok kedua. Ini orang-orang pinter tadi. Yang bertengkar
karena persoalan yang masih jadi perdebatan, persoalan ikhtilaf. Ini istilahnya beliau, orang-orang yang sudah menjadi budak fikih. Tiap hari yang dihebohkan fikih saja. Padahal kalau ditanya, ikhtilaf itu niscaya ndak iya sih. Manusia itu ya bisa berbeda pendapat, tapi ketika ada beda pendapat, ndak kuat, akhirnya gegeran terus. Menurut saya kok haram, kalau saya halal, terus debat, itu di situ. Ini istilahnya Buya Hamka, budak fikih. Bukan masalah orang mengikuti pandangan siapa, kelompok yang mana. Masalahnya ada di perdebatan yang tidak sehatnya. Jadi perdebatan yang nambah jarak di antara kita. Sehingga umat Islam jadi lemah. Kalau yang kelompok sana dapat kesulitan, kita senang. Rasa no. Makanya ikut kelompok kita dong. Kalau di sana ada yang meninggal, itu azab dari Allah. Kita mikirnya gitu terus. Jarak di antara kita tambah lama tambah jauh. Ini diprihatinkan oleh Buya Hamka. Yang ketiga, ini para sufi tadi. Orang yang hidup dalam isolasi total. Mengenakan pakaian sufi dan tidak peduli pada apapun. Karena mereka menganggap keheningan tasawuf itulah kelezatan. Jadi orang mungkin secara pribadi orang ini tinggi spiritualitasnya. Tapi dia abai dengan kondisi masyarakatnya. Padahal mungkin orang ini powerful. Daya motivasinya, daya dorong, daya transformasi sosialnya luar biasa. Tapi dia malah milih menjauh. Akhirnya umat jadi lemah. Karena isinya hanya 3 kelompok. Orang yang hanya mikir harta, nyari kesenangan kemakmurannya sendiri. Orang yang konflik terus. Jadi sibuk mencari bahwa aku yang paling benar dan yang lain salah semua. Kategori kedua. Dan yang ketiga orang-orang yang lari dari dunia. Nah, ini kondisi umat Islam saat itu ya menurut Buya Hamka. Kalau sekarang kan sudah tidak begitu lagi. Tidak begitu beda maksudnya. Ini bahan muhasabah kita. Semoga paling tidak teman-teman, semoga tidak part of the problem. Kita tahu ada problem ini hari ini, paling tidak teman-teman yang sadar semoga tidak jadi bagian dari masalah. Kalau bisa kita jadi problem solver yang mencari solusi dari masalah. Jangan sampai kita adalah masalah itu sendiri. Apalagi kalau kita jadi troublemaker. Kita yang bikin masalah. Ternyata masalahnya kita yang bikin, kita yang memulai. Semoga tidak begitu ya. Semoga kita jadi problem solver. Yuk, masih ada waktu. Nah, ini tahapan. Ini nanti bisa dibaca tasawuf, perkembangan dan pemurniannya nih. Satu buku tak rangkum jadi satu tabel. Jadi tasawuf itu dalam sejarahnya ada 4 fase. Yang pertama fase zuhud. Yang kedua fase tasawuf ilmiah. Yang ketiga tasawuf falsafi. Yang keempat fase torekot. Era zuhud itu sekitar abad pertama sampai kedua Hijriah. Jadi sekitar abad ke-7-8 Masehi. Ini sifatnya masih individual sendiri-sendiri. Asketisme pribadi. Jadi masing-masing orang yang kita sebut ahli zuhud itu berjuang sendiri-sendiri. Menjauh dari keramaian, melakukan zuhud, warok, tobat, sabar menghadapi situasi.
Kalau teman-teman mendengarkan, kita dulu pernah ngaji tokoh-tokoh ini ya. Imam Hasan al-Basri, Robi'ah al-Adawiyah, Syekh Ibrahim bin Adham, termasuk Syekh Fudhail bin Iyad. Ini tokoh-tokoh sufi era zuhud. Jadi cerita-cerita mereka ya cerita-cerita aktivitas mereka ketika menjalankan hidup asketis. Jadi ini fase awal. Ya termasuk antara lain didorong tadi ya. Kehidupan duniawi yang berlebihan yang membuat mereka muak. Ada banyak kisah-kisah para sufi ini menjauh dari kemunafikan hidup, materialisme dan lain sebagainya. Kemudian nanti abad ketiga sampai keempat mulai muncul, mungkin kita bisa sebut ya, ilmu tasawuf. Di era ini muncul konsep-konsep sistematis tentang tasawuf. Apa itu sufi? Mulai ditulis ajaran-ajaran tasawuf ini. Mulai muncul kitab-kitab tasawuf generasi awal. Di era ini kita kenal Syekh Junaid, Imam Haris Al-Muhasibi, Abu Yazid Bustami, dan lain sebagainya. Di sini mulai dikenal konsep makomat, ahwal, cara kita mendaki untuk sampai pada Tuhan. Bagaimana fana dan bako itu, ini fase kedua ini. Abad ketiga, keempat, Hijriyah, 9-10 Masehi. Setelah itu muncul tasawuf falsafi, abad kelima, 6 Hijriyah. Ini era ketika filsafat masuk dengan konsep-konsep metafisiknya. Kita kenal konsep insan kamil, wahdatul wujud, Nur Muhammad. Ini di fase ini. Tokoh-tokohnya Ibnu Arabi, Surawardi, dan lain-lain. Belakangan nanti, abad ke-13, mungkin sampai sekarang ya, budaya sufistik itu berubah jadi budaya torekot. Mulai terorganisir dalam satu lembaga namanya torekot. Ada sanatnya, ada mursyidnya, ada amalan-amalan pokok bakunya di masing-masing torekot. Baiat, zikir, tuntunan rohani, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah mulai jadi lembaga sendiri. Ya tokoh-tokohnya kita kenal, tadi sedikit saya singgung, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Thariqat Qadiriyah, Imam Abu Hasan As-Sazili, Thariqat Saziliyah, Syekh Bahauddin Naqsabandiyah, dan lain sebagainya. Ini fase terakhir. Jadi fase abad 13 sampai sekarang. Kalau Hijriyah ya 7 Hijriyah. Abad ke-7 Hijriah berarti tahun 700-an sampai sekarang. Jadi ini kalau teman-teman ingin paham rutenya. Tadi kan ada tasawuf yang akhlaki, amali, falsafi. Tapi dari sisi kronologi yang pertama kali muncul itu kelompok kaum zuhud. Ini lebih banyak fokus mungkin pada akhlaki. Terus muncul tasawuf yang lebih tertata secara ilmu. Kemudian muncul yang falsafi dan pada akhirnya mengkristal jadi thariqat. Kalau dilanjutkan lagi nanti beberapa thariqat mulai ada yang disebut berlebihan, melenceng dan lain sebagainya. Terus muncullah gagasan yang kita bahas bulan ini, yaitu neo-sufisme, pembaruan dalam tasawuf. Baik. Saya tambah beberapa ya, nanti setelah itu kita tanya jawab. Ini baru definisi. Sudah dapat sak jam baru ngomong definisi. Tidak apa-apa. Nah, apa sih tasawuf menurut beliau Buya Hamka? Kalau tadi dari tasawuf perkembangan dan pemurniannya tabel. Tadi kalau ini dari buku tasawuf dari abad ke abad. Itu saya warnai beda kalau di slide-nya biar memudahkan teman-teman memahami ya.
Menurut beliau, tasawuf ialah membersihkan hati daripada apa yang mengganggu perasaan kebanyakan makhluk. Ini kalau pakai definisi lebih pasnya tazkiyatun nafs. Jadi membersihkan hati dari yang mengotori batin. Kemudian berjuang menanggalkan pengaruh budi yang asal atau insting kita, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu. Jadi kita itu punya fitrah-fitrah kecenderungan yang berhubungan dengan nafsu. Makanya dalam Al-Quran kan banyak kita sindir. Manusia itu zoluman jahula, manusia itu ngeyel, manusia itu ini kecenderungan-kecenderungan negatif. Tasawuf membersihkan itu. Kalau sudah bersih, mendaki sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang lebih penting dan lebih kekal. Maksudnya memakai barang yang lebih penting dan lebih kekal itu tidak tergoda oleh hal-hal yang fana dan sementara. Setelah bersih, diisi dengan hal-hal yang positif, kerohanian, yang hakiki, meninggalkan yang sementara. Menarik, beliau juga menyebut menaburkan nasihat pada sesama umat. Jadi sufi itu ya jangan egois, jangan berkualitas sendiri tapi juga menebarkan kualitas pada sesama. Memegang teguh janji dengan Allah dalam hakikat dan mengikuti Rasulullah dalam syariat. Ini sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya ya. Ya hakikat, ya syariat. Inilah definisinya tasawuf. Nanti beliau merangkum definisi itu, ini dari buku Renungan Tasawuf. Dengan kategori takholli, tahalli, dan tajalli. Jadi tasawuf itu sebenarnya proses transformasi diri di 3 rute ini. Beliau menarik pakai kalimatnya. Apa yang dikatakan tasawuf? Pertama takholli. Ini bahasa Arab. Beliau yang nulis ya, ini bahasa Arab itu dari beliau. Karena tahu audiennya mungkin seperti teman-teman ini tidak ngerti bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Takholli. Kho ada titik di muka. Kho itu kan ada titik di atasnya. Kalau kho itu titiknya dihilangkan, bacaannya tahalli. Kalau titik sudah hilang, lama-lama titik itu tumbuh lagi, tapi di bawah. Yaitu tajalli. Jadi ini hubungannya dengan titik ya. Takholli itu kho, titiknya di atas. Nanti kita bersihkan itu, kalau sudah kita bersihkan, ya titiknya hilang. Tahalli. Ketika titik itu hilang, itu kita sedang mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif. Setelah itu lama-lama kalau kita isi terus dengan yang baik, yang positif akan tajalli. Apa arti takholli? Bebaskan dirimu, bersihkan dirimu dari sifat-sifat yang tercela. Nah, jadi takholli itu pembersihan. Kemudian tahalli. Tahalli itu menghapus titik, hilangkan jadi hapus titik itu. Jadi tahalli itu, kata beliau ya, engkau berhias, engkau jadi bagus, karena yang buruk sudah tidak ada lagi. Engkau berusaha siang malam mendidik dirimu untuk itu. Jadi setelah bersih, kita isi dengan amal baik, kita isi dengan hal-hal yang positif. Kalau sudah diisi, lama-lama titik itu muncul lagi, tapi di bawah. Itulah tajalli. Tajalli berarti kita bisa merasakan hadirnya Allah dalam hati. Kelihatan Allah dalam hati, bukan di mata,
tapi terasa di hati bahwa dia ada. Itulah tajalli. Jadi taholli, tahalli, dan tajalli. Baik, kita lanjutkan biar nanti tuntas. Kemudian beliau membedakan 4 hal ini. Ini saya sampaikan biar teman-teman ngerti definisi pasnya ya. Jadi rutenya tasawuf itu syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Ayo kita pahami pelan-pelan. Syariat itu, ini saya kutip langsung dari buku beliau ya. Syariat adalah undang-undang atau garis-garis yang telah ditentukan. Termasuk ke dalamnya hukum halal dan haram, yang tersuruh dan yang terlarang, yang sunat dan yang makruh. Termasuk di dalamnya segala amalan yang lain, sholat, puasa, zakat, haji, jihad di jalan Allah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Segala perbuatan yang dikerjakan oleh seorang Islam tidak boleh keluar dari satu garis hukum. Sekurang-kurangnya mubah, artinya boleh mengerjakan. Jadi ini aturan, ini rumus, ini undang-undang untuk kita sebagai seorang muslim, itu syariat namanya. Jadi dasarnya tasawuf itu diawali harus dari syariat. Maka kita harus tahu ilmunya, mana boleh, mana tidak boleh, mana halal, mana haram. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jauhi. Mana yang levelnya wajib, mana sunnah, mana mubah, mana makruh, mana haram. Sekurang-kurangnya kita melakukan yang mubah saja. Kalau yang makruh, kalau bisa ya kita hindari. Nah ini syariat namanya. Kalau sudah paham syariat, kita jalani. Ketika kita menjalankan syariat, itulah thariqat. Jadi thariqat itu syariat yang kita kerjakan dengan cara tertentu yang pas, yang sesuai. Sehingga tidak tersesat, tidak salah tujuan. Syariatnya benar, tapi cara menjalankannya keliru, bisa meleset. Sholat yang tujuannya tidak Allah, puasa yang pamrihnya hanya diet saja misalnya. Nah ini thariqatnya salah. Jadi haji hanya untuk cari gelar hanya saja. Misalnya ini thariqatnya salah berarti. Nah, syariat perlu thariqat. Kalau thariqatnya salah, syariatnya kehilangan makna. Ikhtiar menempuh jalan thariqat itu kalau dalam tasawuf kan kita kenalnya suluk. Disinilah kita mulai memasuki ilmu batin. Disinilah diatur syarat-syarat perjalanannya. Nah ini nanti kita kenal. Ikhlas, muraqabah, merasa diawasi Allah, muhasabah, introspeksi terus, tajarrud, melepaskan diri dari dunia, hub, cinta pada Allah. Mari sholat yang khusyuk, nah, khusyuk itu thariqatnya. Mari puasa sambil mengendalikan diri, thariqatnya. Jadi thariqat itu jalan yang kita tempuh untuk mewujudkan syariat. Nah, awas keliru, orientasinya awas salah, awas sesat. Jangan salah niat, salah tujuan, harus ikhlas dan lain sebagainya. Ini thariqat. Makanya kalau kita masuk thariqat itu dikasih petunjuk oleh mursyidnya, ini dilakukan, ini jangan dilakukan. Caranya begini, niatnya begitu dan lain sebagainya. Itu thariqat. Kalau thariqatnya sudah benar, kita akan sampai pada hakikat. Hakikat itu kebenaran yang sejati, yang mutlak, akhir dari
perjalanan torekot. Jadi apabila torekot telah dijalani dengan segenap kesungguhan, dengan setia memegangi segala syarat rukunnya, akhirnya tentu bertemulah hakikat. Cirinya apa bertemu hakikat itu? Ada unsur kasyaf. Kasyaf itu muncul kesadaran terbuka rahasia yang menyelubungi di antara kita dengan Dia, dengan Allah. Cirinya kasyaf itu atau rasa tadi, hijab antara kita dengan Allah terlepas. Jadi kita merasa dekat dengan Allah, merasa Allah hadir dalam diri kita, merasa bahwa hidup ini sementara fana. Ini rasa yang muncul dalam diri kita, itulah kita sedang menemukan hakikat. Ya. Baik. Setelah muncul rasa hakikat, pada akhirnya kita akan mencapai namanya ma'rifat. Ma'rifat itu puncak pengalaman dari syariat, torekot, dan hakikat. Ini disebut ma'rifat. Jadi kumpulan pengetahuan tentang syariat, torekot, dan hakikat jadi satu, itulah ma'rifat. Jadi di situ tergabung ilmu, perasaan, pengalaman, amal, semuanya masuk. Kalimatnya Buya Hamka, ma'rifat itu kumpulan dari mantik, estetik, dan cinta. Jadi kalau kita sudah bisa merangkum syariat, berjalan dengan benar dalam torekot, dan merasakan hakikat, pada akhirnya rangkuman puncak dari semuanya, kita akan mencapai ma'rifat. Jadi kalau dibikin rute, perjalanan sufistik itu diawali dari menetapi syariat, kemudian menjalankan torekot, kemudian merasakan hakikat, dan pada akhirnya mencapai ma'rifat. Nanti kita jelaskan satu-satu. Ambil nafas dulu. Jadi yang paling awal menetapi syariat. Menetapi syariat itu berarti kita harus tahu ilmunya dan kita yakini isinya. Itu menetapi syariat. Setelah itu menjalani torekot. Menjalankan torekot itu ya seperti tadi, jangan berhenti di sekedar tahu dan yakin, tapi kita jalankan isinya syariat dengan benar, lahir dan batin, itu torekot. Kalau kita jalankan dengan benar, tidak hanya lahirnya juga batinnya, ya ikhlasnya, ya khusyuknya, pada akhirnya kita akan merasakan hakikat. Disitulah beragama jadi nikmat. Ibadah itu rasanya luar biasa. Kenapa? Kita merasakan hakikat. Dan kalau sudah sampai di hakikat, puncak rasa, kita akan sampai pada namanya ma'rifat. Di situ tergabung jadi satu antara syariat, torekot, dan hakikat. Jadi ini ilustrasi dari Buya Hamka tentang perjalanan sufistik. Baik, saya lanjutkan ya. Saya jelaskan ringkas, semoga 10 menit selesai. Karena sudah janji tanya jawab. Kan seperti saya bilang, meskipun materinya panjang dan mulainya agak telat, tapi kan selesainya harus on time. Ya, kalau selesainya molor, kasihan nanti teman-teman ya. Nah, dari buku tasawuf modern itu, kalau saya simpulkan ya, ini rangkuman, saya highlight saja isi buku itu. Hidup sufistik
yang tidak berlebihan, yang kemarin kita menyebut pakai istilah neo-sufisme, versi Buya Hamka itu seperti apa sih? Di catatan saya yang paling pokok ini. Yang pertama tentu saja diawali dari ilmu akal. Akal yang mau berpikir untuk memahami dan membedakan. Jadi akal kita itu harus tetap kita hidupkan. Karena dia yang bisa memahami. Dan juga membedakan. Furqan. Ini baik, ini buruk. Ini benar, ini salah, itu akal. Akal yang bekerja. Kemudian yang kedua nafsu yang terkendali. Jadi ya nafsu itu manusiawi. Manusia punya nafsu. Sampai batas tertentu diperbolehkan menuruti dorongan nafsu, tapi harus tetap dikendalikan. Begitu menabrak aturan, apalagi yang syariat tadi bisa menghancurkan orang yang melakukannya. Jadi nafsu yang terkendali. Yang ketiga, ikhlas sebagai motif dari tindakan. Jadi akal yang tajam, nafsu yang terkendali, ikhlas sebagai motif segala tindakan. Berarti tujuannya Allah saja, lillahi ta'ala. Terus yang keempat, qanaah sebagai gaya hidup. Gaya hidup qanaah itu nanti di buku tasawuf modern banyak dijelaskan. Sumbernya orang bahagia itu qanaah. Qanaah bukan berarti pasif diam saja, tidak ikhtiar. Qanaah itu ridho dengan apapun ketetapan Allah atas dirinya. Pak, saya sudah ikhtiar. Oleh Allah ternyata ditakdir gagal. Saya terima, Pak, apapun yang ditakdirkan Allah. Ini jiwa yang menerima, yang qanaah. Merasa cukup dengan berapapun dan apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi bukan berarti terus tidak ngapa-ngapain. Tetap ikhtiar. Tapi setelah diberi oleh Allah, berapapun yang diberi oleh Allah, saya terima dan insya Allah cukup. Itu jiwa yang qanaah. Kemudian jiwa yang stabil dan harmonis. Jiwa yang stabil dan harmonis itu batin kita yang masih tetap manusia biasa sebenarnya, ya bisa marah, ya bisa kecewa, ya bisa kadang-kadang tidak puas dan lain sebagainya, tapi kita bisa mengendalikannya. Marah sih, tapi kalau pas marah juga tidak kehilangan kendali diri. Kecewa sih, tapi tidak sampai putus asa. Ini berarti jiwamu sudah stabil. Senang sih, tapi tidak sampai lupa diri. Ini namanya stabil. Jadi sufi itu bukan berarti tidak manusiawi lagi. Tidak, wah sufi berarti tidak bisa marah ini. Sufi tidak bisa. Tidak bisa kecewa ini. Bisa saja, tapi dia bisa mengendalikannya. Kemarahan tidak membuat dia keluar jalur lupa diri dan lain sebagainya. Berarti jiwanya stabil, harmonis. Yang terakhir dasar hidup sufistik itu malu, amanah, dan sidik sebagai kendali sosial. Jadi seorang sufi tidak harus lari dari dunia, juga bisa hidup di tengah masyarakat, tapi bekalnya 3. Yang pertama malu. Orang yang masih punya malu itu masih selamat dia. Jadi masih punya malu itu kan masih remnya masih kuat. Pingin sih sekali-sekali bohong, tapi nanti kalau ketahuan, apalagi Allah selalu melihat, malu saya. Kalau dilihat siapa-siapa malu. Jadi malunya masih hidup, itu manusia masih bisa terkendali. Kemudian yang kedua amanah. Amanah berarti dia ketika mendapat tanggung jawab sosial apapun akan dijalankan. Dan sidik. Sidik itu jujur. Malu, amanah, dan sidik. Mungkin besok kalau kalian milih pemimpin di level apapun,
Cari yang masih punya malu, kemudian amanah dan jujur. Cuma 3, tapi ya sulit. Tidak gampang hari ini ya. Baik, jadi ini ya kalau menurut Buya Hamka kesimpulan saya dari buku Tasawuf Modern. Jadi seorang sufi akalnya harus tajam, nafsunya terkendali, motif semua tindakannya Allah saja, ikhlas, gaya hidupnya qanaah, jiwanya stabil, harmonis, dan punya malu, amanah, dan jujur di tengah masyarakat.